orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka. Ya, penyidik telah menetapkan 2 tersangka. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ini dia hukumannya tuh 20 tahun teman-teman. What the hell, lama banget. Hukum alam semesta ini adil. Sekarang gue yang digituin, nanti kalau udah kelar lu yang gue gituin. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang status Nikita Mirzani yang diubah jadi tersangka. Ini kasusnya menurut saya cukup cepet banget ya. Sedangkan si Fadel maksudnya si Fadel itu berbulan-bulan kasusnya baru naik jadi tersangka. Sedangkan Nikita ini alangkah cepet banget ya. Ya gue juga nggak tahu ini kenapa bisa cepet ini. Apakah emang ada sekuat itu buktinya? Mungkin hitungan 3 bulan lah ya. Dokter Reza Gadis bisa mengubah Nikita Mirzani jadi statusnya tersangka. Mungkin teman-teman udah ngeliat lah ya di konten yang ini rekamannya si Nikita Mirzani. Ini baru banget dibahas, tiba-tiba ya sorenya jadi boom tersangka. Agak kaget gitu ya. Yaudah kita bahas aja, kita reaction bareng-bareng. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan izinkan saya mempromosikan parfumnya. Oke teman-teman, di sini saya punya parfum dari Nikita Mirzani, cuma kayaknya stoknya lagi kosong kan. Nikita Mirzani lagi juga lagi pusing banget ya. Kasusnya aja belum selesai nih ya. Makanya belum ada stok, tapi teman-teman kalau pengen lihat toko-tokonya di jualan apa aja silahkan klik linknya di bawah. Terus di sini saya punya parfum dari Hin ya. Ini aromanya bunga. Kalau kalian tahu aroma sabun kan itu aroma bunga tuh ya, ini. Jadi biar aroma sabun kalian itu tahan gitu. Kalau teman-teman suka aroma yang elegan, manis gitu ya, kayak orang-orang kalem-kalem, manis-manis gitu. Nah ini ada parfum vanilla ya, ada coklat. Nah ini. Terus misalnya kalian, "Bang, parfumnya buat saya terlalu mahal." Nah ini ada di bawah 50.000 nih. Di bawah 50.000, tapi ya balik lagi, ketahanan parfum itu kalau harganya makin murah, dia ketahanannya juga makin menurun ya. Ini di bawah 5 jam, 5 sampai 3 jam kalau saya pakai ya. Yaudah guys, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Oh my god. Ya, penyidik telah menetapkan 2 tersangka. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Siapa IM? Itu asistennya Nikita Mirzani yang biasa dikenal oleh Mail. Kita udah bahas di konten yang ini awal penangkapan Mail. Mungkin teman-teman yang penasaran awal mula kasus Nikita ini, HP Mail disita. Nah dari situ berkembanglah kasusnya ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian seyogianya hari ini, hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan 2 surat panggilan. Surat panggilan yang pertama kepada tersangka IM, surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM, itu seyogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini ya di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Namun kemarin tanggal 19 Februari 2025, penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Apa alasan yang diajukan oleh kuasa hukumnya? Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan. Jadi ini kita belum seperti Fadel gitu ya. Karena kalau udah statusnya tersangka ini udah sulit gitu. Udah siap gitu ya, kayak Fadel. Tapi nanti ada lagi, masih ada sidang ya. Nah, di situ dibuktiin apakah beneran dia bakal bersalah atau tidak. Tapi ya balik lagi, ini penangguhan dulu ya. Jadi Nikita Mirzani nggak bisa dipanggil dulu karena kan emang banyak ya kontrak kerjaan dia gitu. Ya udah kita lihat deh komentar dari sisi netizen ya. Yang nyogok kena nggak tuh? Jadi adil, kasihan Mbak Niki. Saya tetap cinta Mbak, semangat terus, jangan takut, keadilan pasti datang Kak. Iya sih, yang nyogok kan ada benefit gitu loh. Pengancamannya juga baik gitu ya. Nggak baik sih pengancaman. Gimana? Alhamdulillah ya Allah, karma buat dia, semoga dia sadar tidak lagi buat huru hara. Amin. Waduh. Hai guys, selamat sore. Sore. Janji mau bikin video
video, tapi aku buru-buru kan harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau seneng karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati happyan kalian ya. Aku kerja dulu. Baru selesai kasusnya Laura, muncul kasusnya baru ya. Tetap sekuat itu ya Nikita Mirzani, nggak nangis-nangis gitu ya. Ayo Ami, bongkar semuanya yang kamu tahu, semangat Ami. Kok jadi takut ya kalau Nyai udah senyum-senyum gitu, kayak udah ada perisai dia tuh, pura-pura bahagia. Well, waduh, orang lagi masalah dia juga masalahnya dikasih gitu duitnya ya. Next, agak mengagetkan yaitu ini dia hukumannya tuh 20 tahun teman-teman. What the hell, lama banget. Oke, kita lihat deh hukumannya, pasalnya apa aja gitu sampai 20 tahun. Ini saya penasaran banget teman-teman. Nikita Mirzani tersangka kasus pemerasan dan pengancaman, terancam 20 tahun. Nikita dijerat dengan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Lalu pasal 368 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman maksimal 9 tahun. Dan terakhir, Nikita dijerat dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun. Oh, karena pencucian uang. Oh, karena ini yang paling tinggi pasalnya. Wow, banyak banget ya pasal yang menjerat dia. Dan kita lihat deh respon dari Nikita Mirzani setelah dia ditetapkan 20 tahun tersangka nih. Ya ampun, ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Herlina Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. Wow, bener-bener ya. Kayaknya si Dr. Reza Gladys ini pengen nyerang Nikita Mirzani sampai habis gitu ya, dengan pasal yang paling berat. Sebenarnya kalau kalian mau tahu guys, jadi Nikita Mirzani itu pengen banget damai dan dia siap mengembalikan duit dari Dr. Reza Gladys senilai 4 miliar ya, karena kan Dr. Reza Gladys ngaku dia mengalami kerugian sampai 4 miliaran ya, dan itu Nikita Mirzani siap lewat jalur damai dengan mengganti uangnya. Tapi di sini kayaknya sih Dr. Reza Gladys nggak mau gitu kan, nggak mau damai, nggak mau lah damai kayak enak banget lo cuma balikin duit gua 4M ya, mungkin kayak gitu. Gue pengen lo jadi tersangka ya, karena baru-baru ini ya beredar foto yang dimana ada musuh-musuhnya Nikita Mirzani itu berkumpul jadi satu. Foto yang ini ya, foto berempat antara Sheila Shaukiya, terus Fitri, terus ada Dr. Reza Gladys, ada satu lagi Icha Marisa. Ya itu kan musuh banget tuh. Jadi netizen tuh curiga, kita tuh curiga ini ada apa nih, kok mereka berkumpul gitu dengan foto ketawa-ketawa gitu. Ternyata ini gitu ya, mencari pasal yang pas buat nih kita. Ngeri gitu, 20 tahun guys, ngeri banget. Oke, kita lihat ya respon dari pengacaranya Nikita Mirzani tentang masalah terancam 20 miliar ya. Kita dengerin. Iya nggak dilarang, cuman maksudnya kalau nggak dilarang ngapain ditanya? Cuman maksudnya kan nggak ada komunikasi, tapi semua orang itu macam-macam. Ada melalui manajemennya, ada melalui sekretarisnya, ada melalui orang kepercayaannya. Bahkan tidak pernah kenal yang tanda, dia tinggal tanda tangan aja. Orang yang kalau mempunyai kesibukan itu bahkan kita nggak pernah ketemu. Tapi kita baca dokumen, kita baca disampaikan. Misalnya kita perlu nih ada seseorang artis, tolong dong. Anda bisa nyanyi, mungkin dia nggak tahu nih sama artis, dia bisa melalui manajemennya. Tapi kalau misalnya Kaniki pun nggak kenal, terima endorse nggak jadi masalah buat Kaniki. Memang dilarang endorse? Iya, karena saya tanya. Ini wartawannya nanyanya gimana saya? Nyebelin banget. Ya beneran nih, kita orang yang sibuk, yang pengen nemuin si Dr. Reza Gladys gitu kan. Ya udah, yang nyari-nyari kontaknya Nikita Mirzani ya Dr. Reza Gladys gitu ya. Yang mau bayar Dr. Reza Gladys. Kenapa Dr. Reza Gladys takut? Skincare-nya kan berbahaya, terus bisa dilaporkan tuh ya. Katanya sih ya, ini yang saya dengar ya. Jadi Dr. Reza Gladys itu punya produk yang dimana produk itu adalah mirip dengan punyanya Dr. Richard, kalau nggak salah stem cell ya, yang buat di muka itulah ya. Nah itu jadi takut di review sama Nikita Mirzani ngebayar itu. Kalau itu yang berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Hah? Iya.
IS ya, Ismail Mahil yang Marzuki. dihubungi, bukan Mahil tiktokan. Mahil yang dihubungi. Mahil diam-diam dihubungi. Mahil, saya tolong dibantu, bla bla dan seterusnya. Makanya saya bilang, setiap peristiwa itu kita telusuri dulu asal mulanya seperti apa. Gitu. Karena ini nanti kalau sampai proses lanjut, ya kita bisa melihat tadi seperti apa. Niatan itu tidak ada. Kalau niatan tidak ada, terus bagaimana bisa melakukan kekerasan? Kenal tidak, bagaimana kita sayang? Gitu. Kalau logikanya kan seperti itu. Terkait chat yang sempat disebar pihak sebelah gimana? Saya nggak tahu chat-chat yang disebar. Emang ada chat yang disebar teman-teman? Oh my god, saya baru tahu. Coba deh nanti saya cari-cari kalau emang ada gitu, menarik ini. Saya nggak pernah ngikutin gosip-gosip yang begitu. Jadi gini, setiap proses hukum itu selama belum ada putusan pengadilan, seseorang itu dianggap tidak bersalah. Ya, ini adalah hukum yang berlaku secara universal, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Selama belum ada ketok palu yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seseorang tidak boleh dianggap bersalah. Pinter nih ya. Siapa tadi ya yang bilang bersalah ya? Belum guys, belum ketok palu. Kita lihat aja. Nick Mir akhirnya buka suara terkait dirinya menjadi tersangka dan dia tidak akan tinggal diam. Keren nih ya. Kita lihat fotonya, ada Sela Saukia, Fitri, Dr. Reza Gladys. Ada apa nih ya? Masuk sel juga selama 6 bulan gitu. Jadi hukum alam ini, alam semesta ini real. Jadi mau kayak gimana kalian bikin orang yang nggak salah disalah-salahin, mau kalian nyuruh siapa untuk ngejalanin kasus, ingat hukum alam semesta ini adil. Sekarang gue yang digituin, nanti kalau udah kelar, lu yang gue gituin. Dramanya gak akan selesai ini. Jadi kita bakal balas ya. Waduh, kayaknya yang diincer nih yang bawah-bawah ini nih ya. Kalau nih kita bener-bener jadi tersangka ataupun kasus ini udah kelar, kita bakal lihat drama selanjutnya. Sekejam apa nih kita ya. Gue mah tetap support lo Niki. Tenang aja, 90% kok rakyat Indonesia support lo. Gak ada yang kebal hukum. Ya siapa yang duluan? Sadar gak woi? Waduh, ada dua kubu nih, dua kubu. Kalian tim mana nih ya? Tim yang bawah atau tim atas ya tadi? Makin seru dramanya. Yaudah guys, kayak gini aja videonya. Saya undur diri dulu. Ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Saya hanya manusia biasa yang tidak lupa dengan kata-kata salah. Jangan lupa subscribe. See you, goodbye. Bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.